Oke, apa kabar teman-teman semua? Kita tahun ini baru mulai ketemu lagi, kita baru mulai dalam arti online ini, kita baru mulai uh, ada kegiatan lagi ya. Tadinya kita pikir akan mulai onsite semua, tapi Omicron datang dan sedikit menghalangi, tapi kita rasa ini seperti yang Pastor Teddy sampaikan ya, Pastor Teddy dari Magelang, bahwa mungkin ini ending dari semuanya, dari semua wabah yang selama 2 tahun ini udah sangat mengganggu kita. Dan kita berdoa juga buat Rusia, Ukraina ya. Saya kebayang kalau kita jadi mereka, kita jadi Ukraina gitu ya. Saya lihat video ya orang-orang yang lagi perang, ngeri juga ya. Saya ngebayang dari kalau kita totally diserang gitu. Maksud saya adalah gini, kita kadang-kadang jangan berpikir bahwa itu jauh dari kita, terus kita merasa aman, tapi kita selalu harus memikirkan, merefleksikannya juga dalam hidup kita. Kalau kita mengalami itu, kira-kira kita gimana? Ya. Oke, saya akan share sesuatu yang hari ini bukan khotbah, tapi hari ini saya mau ajak kita mencoret-coret bersama tentang apa sih yang menjadi visi kita. Tapi saya juga nggak mau terjebak. Yang video saya boleh tolong di spot juga ya, supaya jangan perutnya Semi itu yang muncul. Thank you. Nah, yang saya di spot juga supaya ini ya. Tes. Apa udah oke? Cuma kalau di saya masih Semi yang muncul. Yang di lain udah saya kah? Sudah. Kamu kangen kali. Di kita sudah muncul nih. Oh, udah oke. Ya, jadi saya mau ajak kita bukan mendengar khotbah, bukan mendengar pengajaran, tapi kita mau mempertajam visi kita bersama-sama, juga visi kita masing-masing, ya. Tapi juga saya nggak mau terlalu teknis, terlalu teoritis dalam hal ini juga. Jadi kita akan sangat praktis, dan saya percaya saya nggak kutip ayat di sini, nggak tampilin ayat di sini, tapi apa yang kita bicarakan semua ini berasal dari firman Tuhan. Setiap kita perlu visi, setiap kita sebetulnya sedang menuju ke satu tempat. Nah, dan kalau saudara dan saya dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, semuanya kita perlu visi. Dalam hidup kita pribadi juga, dalam keluarga kita. Waktu kita nggak punya visi, maka sebenarnya kita sedang berjalan berputar-putar. Nah, saya percaya kita nggak mau seperti itu, ya. Nah, karena itu kita perlu mempertajam visi kita. Untuk mempertajam visi, maka kita perlu semakin mengenali visi dulu. Saya kan banyak pakai katamu, kamu, dan semuanya supaya ini menjadi personal buat saudara dan saya. Minta maaf buat yang senior-senior, saya nggak maksud kurang ajar gitu ya, tapi nggak maksud tidak menghormati, tapi supaya ini personal buat setiap kita. Nah, semakin kenali visimu. Saya anggap kita semua sebetulnya sudah punya visi. Jadi kita perlu apa? Kenali yuk visi kita lebih lagi. Terus kalau udah, saya mau ajak kita bangun strategi berdasarkan potensi kita. Dan kita akan lihat, tentukan juga lingkungan kita. Karena ternyata lingkungan kita itu ikut menentukan sejauh mana saudara dan saya bisa berjalan, sejauh mana saudara dan saya bisa berkembang, atau sejauh mana saudara justru akan terhambat untuk mencapai mimpi kita, mimpi yang Tuhan berikan pada kita. Ya, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, semakin mengenali visi. Coba tulis dan perkatakan tujuan visi kita. Visi itu apa sih? Tujuan hidup. Coba setiap kita KKS juga semua ya, setiap kita coba belajar apa sih tujuan hidup kita, tujuan pelayanan kita, tujuan misalnya kalau tadi saya bilang KKS diadakan, atau CLCC ada, atau bahkan living community-nya ada. Apa sebetulnya tujuannya? Apa sebetulnya mimpinya? Semakin jelas tujuan itu, semakin spesifik dan semakin terukur, akan semakin baik. Kalau ada satu perusahaan yang saya dikasih tahu, itu punya visinya udah gini, untuk 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan dia akan jadi apa,
100 tahun depan mereka akan bagaimana, mereka punya 100 tahun ke depan. Itu kalau nggak salah perusahaan yang salah satu punya merek Speedo. Ya, kalau kalian tahu baju renang itu. Nah, dari situ Eiger yang saya tahu salah satu tim kami itu Eiger, salah satu tim di CLCC itu Eiger. Nah, dia sudah membuat visinya 20 tahun, bahkan sedang merancang untuk 50 tahun ke depan. Karena terpacu bahwa gini, wah kok ada perusahaan bisa 100 tahun ya, kalau gitu kita juga mau bermimpi. 50 tahun ke depan, Eiger akan jadi apa? Ownernya sudah umur 60. Jadi dia 50 tahun itu kalau menurut, kemarin dia ngobrol sama saya bahwa dia bilang kalau dia sih nggak mau panjang, maksudnya nggak usah sampai 100 tahun lah rasanya, intinya harus sehat, jangan sampai sudah sulit, terlalu panjang juga buat apa. Jadi 110 tahun. Sekarang dia 60, 50 tahun lagi, mungkin dia nggak merencanakan dia masih ada. Tapi dia merencanakan perusahaannya, itu akan jadi seperti apa. Saya di CLCC, kita ada untuk 5 tahun, itu ada. Ya, tapi untuk 50 tahun, memang kalau menurut saya, buat saya, itu masih sebuah PR yang besar. 20 tahun, saya lagi mau berusaha untuk 10 tahun. Ya kan? Kalau bisa 20 tahun ke depan, itu yang menjadi PR saya. Tapi saya mau cerita sama semua kita, nggak harus terbawa sama seperti itu. Nggak semua kita bisa menggambarkan kayak tadi 100 tahun lagi mau jadi apa. Kalau saya mau cerita buat teman-teman yang memang bisa sampai 50 tahun ke depan, mereka sudah tidak berpikir 50 tahun lagi masih seperti hari ini dunia ini. Jadi mereka udah berpikir jauh lebih luas, jauh lebih berkembang, dan mereka sudah memikirkan itu. Akan jadi apa kira-kira mereka 50 tahun lagi. Nah, kalau itu sulit buat kita, yuk kita buat dari 1-2 tahun aja dulu. 1 tahun dulu, ya tahun ini mau apa sih? Pelayanannya Kak Semi itu tahun ini mau bagaimana? Ya kan? Atau 2 tahun. Nah, waktu kita udah mulai terbiasa, tahun ini aja mau jadi apa, maka lama-lama itu akan bisa meningkat terus. Kita akan mulai bisa semakin mempertajam tahun ini, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi mulailah dengan tahun ini atau 2 tahun lagi. Saya pernah ajak kita mengisi ini adalah mission board-nya di CLCC untuk 2021 sampai 2022. Jadi ini dibuat waktu sebelum COVID. Waktu sebelum COVID. Tentunya waktu COVID kami juga mengalami banyak perubahan, banyak kekacauan, banyak gangguan juga, sama seperti saudara juga alami. Tapi coba kita lihat ya, visinya apa? Yang pertama itu kan, visinya apa? Coret-coret aja, apa tujuan kita? Sekali lagi, kalau belum bisa terlalu panjang, buat tahun ini. Nggak usah terlalu pusing dengan definisi visi, misi, dan semuanya. Buat aja dulu, visinya apa? Visi itu mimpi. Misi adalah hal-hal yang akan kita lakukan, langkah-langkah untuk mencapai visi. Itu yang nomor 2. Langkah-langkahnya apa? 3 adalah prinsip-prinsip hidup kita, values kita. Kita mau bagaimana sih? Hidup ini mau bagaimana? Dalam menjalani visi misi, dalam mencapai visi misi itu kita mau punya value apa? Ya. Dan kita ada beberapa hal yang lain. Suruh lihat ini nomor 13. Nggak semuanya kita bisa di sisi nomor 13-nya. Kita punya key partner. Kalau sudah bisa isi ini semua, maka sudah akan semakin jelas. Key partnernya siapa? Kita perlu semakin jelas. Saya tulis itu misalnya tahun 2021 yang lalu banyak dilibatkan adalah Kak Ili, ada Pastor Mike, ada Grammy dan STWJK, walaupun ini tertunda gara-gara COVID, tapi ini yang dibuat juga ada leaders di dalam CLCC. Inilah rekan kerja utama yang ada di CLCC. Leaders, ada kadep, ada kabit, ada home mentor, ada home leader. Ini yang kita coret, ini yang kita buat, ini yang kita tulis, sehingga kita tahu, oh, kita bermain sama siapa sih? Kita ini jalan sama siapa? Jadi tidak semuanya harus dikerjakan sendiri. Kita punya key partner. Ya. Nomor 9 yang paling ujung kanan tuh, nomor 9, siapa yang akan menerima manfaatnya? Siapa yang menjadi tujuan, menjadi sasaran? Siapa yang menjadi sasaran kita dalam melakukan visi misi ini? Kalau sudah lihat di situ volunteers, pelayan-pelayan Tuhannya. Yang kedua, anggota home to cell group kalau di CLCC. Yang ketiga, leaders. Nah, kalau sudah lihat ini, dari sini terus terang, ini yang waktu COVID terjadi, saya lihat ini nggak terlalu banyak berubah. Karena semua ini 1 dan 2
1, 2, 3 itu memang tercover ada atau tidak ada kebaktian minggu. Nah, dengan ada tujuan ini waktu itu menolong kita sehingga kita cuma merubah beberapa strategi, kita buat menjadi banyak online. Kelas-kelasnya online ya kan, karena nomor 8 bagaimana kita menyampaikan value-nya lewat pembinaan, ada RYH itu kesehatan sehat mental, ada gospel. Nah, di sini yang kita buat secara online. Jadi waktu COVID terjadi, saya lihat ulang ini. Kira-kira mana yang harus berubah. Saya lihat nggak perlu berubah terlalu drastis. Cuma caranya yang dirubah. Dan salah satu yang kami buat adalah kami buat tiap 2 minggu sekali. Kadep-kadep itu berkumpul secara online. Kenapa? Karena sama-sama kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Karena waktu itu kan kita nggak bisa banyak kegiatan ya. Nggak tahu apa yang sedang terjadi di antara kita sendiri. Nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi 2 minggu sekali kita kumpul, kita tukar pikiran, kita saling bercerita apa yang terjadi, apa yang ini kita semua tahu, dan kita membuat keputusan step by step tiap 2 minggu secara bersama-sama. Ya, sempat waktu itu tiap minggu deh kita kumpul. Sempat ya, waktu saat-saat awal sekali. Nah, kalau saudara lihat saya akan kasih saudara RYH Restoring Your Heart itu tentang healthy heart ya. Nah, ini saya kasih buat saudara, kalau saudara mau foto, saudara bisa coba coret-coret untuk membuat apa sih yang saudara sedang tuju. Kalau saudara kesulitan, saudara bisa tanya, saudara bisa minta masukan dari kita-kita di ini, kita akan bantu. Semakin saudara bisa mengisi semuanya, maka semakin jelas apa sebetulnya yang saudara sedang tuju. Cara mengisinya saya kasih panduan juga, nih saya kasih nomor-nomornya, urutannya begini. Nomor 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Urutannya begini, maka saudara akan bisa mengisinya dengan enak. Jadi kalau loncat-loncat semuanya nggak sesuai urutan, suka bingung bagaimana ngisinya. Tapi kalau sesuai urutan, saudara akan terbantu. Nah, ini perlu diisi lagi. Berapa sering? Sesering mungkin. Semakin sering saudara oprek-oprek, semakin saudara, itu akan baik. Ya, bukan berarti terus dirubah terus, tapi terus dipertajam, terus dikenali, terus dilengkapi, terus dilihat, karena apa yang kita tuangkan belum tentu langsung sempurna. Apakah visi coret-coret mempertajam visi ini sebaiknya dilakukan di akhir tahun atau di awal tahun atau di tengah tahun? Sebetulnya nggak ada patokan yang baku. Kenapa? Saudara, yang penting ini hidup saudara nggak ditentukan sama bulan Januari atau Februari atau Maret, ya kan? Tapi ini hidup saudara yang harus mempertajam tujuan saudara berjalan bersama Tuhan. Mempertajam rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Bukan Tuhan yang perlu dipertajam, tapi cara kita menangkap, cara kita melihat tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam pelayanan kita. Rencana Tuhan dalam keluarga kita. Itu yang harus dipertajam. Jangan terjebak dengan bulannya. Bulan itu cuma numbers gitu ya. Bulan cuma nggak sepenting itu. Tapi waktu bagus juga untuk mengingatkan kita bahwa dia terus berjalan. Ini sudah bulan Februari, kira-kira begitu ya. Jadi dari sini saya harap saudara bisa coba semakin mengenali visi saudara. Semakin saudara tidak bisa mengisi ini, maka saudara dan saya perlu mengakui bahwa gini, saya kayaknya nggak punya visi. Saya kayaknya nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Ya, nanti kita akan bicarakan bagaimana caranya kalau kita seperti itu. Jadi saudara dan saya harus mengenali. Nah, kalau punya visi, jangan terlalu begini. Tujuan saya adalah memuliakan Tuhan. Nah, jangan begitu, terlalu abstrak. Dipertajam, memuliakan Tuhannya maksudnya bagaimana? Misalnya tadi ada Oyo. Oyo kalau panggilannya memuliakan Tuhan, oke. Terus mau caranya gimana? Oyo dipanggil dalam memuliakan Tuhannya lewat apa? Nah, visi itu akan makin mempertajam kita, ya kan? Makin membuat kita nggak cuma main di kulit-kulit aja, tapi semakin membuat kita semakin tajam. Nah, kenapa kalau saudara dan saya perlu melakukan ini? Supaya tadi, jangan kita kayak yang wah luar biasa, tapi sebetulnya nggak kemana-mana. Itu kelemahannya kita-kita di dalam dunia pelayanan. Jujurnya begitu. Ya, kalau di dunia bisnis kayak tadi ya, ada yang udah punya visi untuk 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Kita di dunia pelayanan kadang-kadang kita
Apalagi karismatik gitu. Kita bilang kita nge-flow bersama Roh Kudus. Kita nge-flow bersama Tuhan. Sebetulnya itu ada bahayanya, ya. Saya nggak mau bilang itu salah 100%, tapi itu ada bahayanya. Karena jangan-jangan kita sebetulnya tidak tahu rencana Tuhan apa. Kita tidak mengenali, kita bilang saya mendengar suara Tuhan, saya ngikutin tuntunan Tuhan, tapi sebetulnya kita tidak tahu tuntunan Tuhan itu apa dalam hidup kita. Nah, oke ya. Nah, contoh visi living community menjadi wadah buat komunitas, ini living community di mana kita ada sekarang nih, berkumpul saat ini secara online menjadi wadah bagi komunitas-komunitas dan gereja-gereja organik yang memiliki keserupaan dalam values, dalam tujuan untuk pemuritan, dalam Christ Center. Ini yang menjadi mimpi dari Living. Kenapa saudara ada di Living? Harapan saya adalah saudara mengenali dari visi ini. Bahwa disinilah kita akan dipertajam dalam value-value kita, dalam pemuritan kita, di dalam Christ Center kita, supaya kita bisa semakin bertumbuh lagi dalam hal-hal ini. Kalau ada pelayanan yang misalnya, ya kita ngomong ya, misalnya kita nggak bilang siapa, tapi misalnya nggak Christ Center nih, tapi dia membangun namanya sendiri, membangun popularitasnya sendiri, mungkin agak sulit untuk bisa bergabung bersama-sama di kita, berkumpul bersama-sama. Kenapa kok sulit? Karena visi ini membatasi juga. Visi ini memperjelas dengan siapa kita akan berkumpul. Visi saudara dan saya akan memperjelas dengan siapa saudara akan berjalan. Ya, kalau ada pelayanan yang tidak arahnya nggak mau pemuritan, maunya bikin apa, mungkin juga akan merasa makin nggak nyambung juga dengan living community ini. Ya, jadi visi ini akan memperjelas itu. Tapi visi living community pun perlu terus dipertajam. Saya rasa kita akan duduk sama-sama juga untuk semakin mempertajam ini, untuk memperjelas ini, untuk menggambarkan living community akan jadi apa ya 2 tahun lagi. Sekali lagi nggak usah terlalu panjang dulu, 2 tahun lagi. Kalau bisa 5 tahun lagi, akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti apa living community ini? Orang-orang yang tergabung dalam living community kira-kira akan mengalami apa ya? Ya kan? Experience apa yang dialami sama orang-orang yang bergabung dalam living community atau komunitas yang bergabung? Apa yang akan diterima sebagai tuntunan buat gereja-gereja atau komunitas-komunitas atau pelayanan-pelayanan yang bergabung dalam living community dalam 1-2 tahun pertama mereka? Itu yang perlu dipertajam supaya visi tadi bisa semakin jelas. Ya kan? Diperkuat visinya, diperkuat misinya, diperkuat strategi pengembangannya, dan itu yang saya harap bisa dilakukan di living community. Itu juga yang saya mau ajak di setiap pelayanan saudara, termasuk di keluarga saudara. Coba saudara mulai buat itu. Nah, dalam membuat visi, saya mau ajak lihat kita ini. Ada sebuah tulisan yang bagus sekali, quote yang menulis gini, saya yakin, kata yang menulisnya ya, saya yakin bahwa tujuan paling utama dari hidup kita adalah mencari kebahagiaan. Itu jelas, dan kita semua sedang mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Saya kok melihat ini juga benar. Saudara lihat kenapa orang ke gereja? Nggak semua langsung mencari Tuhan. Kenapa orang ada dalam pelayanan saudara? Nggak semua mencari Tuhan. Kebanyakan orang pengen menjadi lebih baik dalam hidupnya. Yang tadinya takut mati jadi tidak takut mati, itu lebih baik. Belum mencari Tuhannya itu, baru mencari bagaimana caranya saya tidak takut mati, bagaimana caranya saya tidak masuk neraka. Orang cenderung mencari kebahagiaan buat dirinya sendiri. Ini yang saudara dan saya mesti kenali. Bahwa inilah yang dicari oleh jemaat, oleh orang-orang yang kita bimbing, bahkan jangan-jangan juga masih oleh kita juga. Nah, salah nggak? Menurut saya ini nggak bisa dilawan. Menurut saya, kenapa? Ini udah kecenderungan semua manusia. Tinggal kita pertajam apa yang menjadi kebahagiaan kita. Apa yang menjadi kebahagiaan buat jemaat saudara? Apa yang menjadi kebahagiaan buat anggota komunitas saudara? Apa sebetulnya yang membuat mereka bahagia? Ini yang perlu diarahkan. Jadi kalau saudara mau membawa komunitas saudara, persekutuan saudara, pelayanan saudara masuk lebih jauh dalam visi Tuhan, kita mesti masuk dari kondisi mereka saat ini. Mulailah mengerti semi itu seperti apa dan mulai berjalan dari titik semi. Jangan tiba-tiba saya mau ajak semi langsung di puncak. Buat dia kan bingung. Dia bilang, saya nggak mau ke puncak. Mungkin dia nggak ada rencana ke puncak. Dia bilang, saya mau
jalan-jalan di bawah kaki gunung. Nah, kita harus mengenali dari mana mereka ada, di mana mereka sedang berada, baru kita bisa bawa tuntun satu-satu. Nah, kebanyakan orang tuh mencari kebahagiaan. Kebanyakan orang, hampir semua orang itu mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Bagaimana lebih baik, bagaimana lebih tenang hidupnya. Nah, coba lihat ini. Kuncinya berarti gini, apa sebetulnya yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat diri saudara bahagia? Apa yang membuat anggota jemaat, anggota komunitasmu bahagia? Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam hidup saudara, dalam hidupmu? Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam hidup mereka? Ini yang perlu kita pelajari dalam menyusun visi, misi, dan semuanya tadi. Langkah-langkah yang akan kita buat. Kenali dulu, apakah kita ini sebetulnya ukuran apa yang buat bahagia? Ada yang ini, kalau keluarga saya semuanya hidup rukun, keluarga saya hidup baik-baik, semua maju. Jadi ada yang ukuran keberhasilannya adalah di keluarganya. Ada yang kedua di karir, kesuksesan dalam karir, di karirnya. Ada yang ketiga, sebetulnya mencapai kekayaan tertentu. Jangan kita bilang, oh saya enggak, coba kenali dulu betul-betul hati kita. Jadi apa yang saya mau buat bukan hanya visi buat pelayanan, tapi juga visi buat hidup kita. Sebetulnya apa ukuran keberhasilan kita? Kalau saya tiap tahun dapat laba sekian, atau tiap tahun dapat begini, dapat penghasilan segini, itu yang akan membuat saya bahagia. Itu ukuran keberhasilan saya. Kalau diperdalam, apakah kita sedang mencari pengakuan? Ya kan? Ada orang pelayanan untuk mencari pengakuan. Karena dia mungkin sudah ada yang karena di luarnya dia udah mentok, atau di luar sudah berhasil, malah dia pengen juga pengakuan di gereja. Atau saya baru taruh di bagian-bagian akhir, apa betul ukuran kebahagiaanmu itu Tuhan? Apa yang membuatmu bahagia, apakah betul itu Tuhan? Coba direnungin baik-baik. Nggak semua orang, kenapa saya taruh ini di paling bawah, nggak semua orang walaupun sudah pelayanan, tujuannya ini. Makanya banyak pendeta terjebak di dalam apa? Memanfaatkan jemaatnya. Kenapa? Jujur ngomong, tujuannya bukan Tuhan. Dia bilang, oh ini semua kemuliaan bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi sebenarnya kemuliaan bagi dua, bukan bagi Tuhan. Kemuliaan mungkin sebenarnya bahkan nggak bagi dua, kemuliaan buat kita. Kenapa saudara, misalnya contoh, kenapa saudara sakit hati waktu diomongin orang? Waktu digosipin teman pelayananmu? Kenapa saudara sakit hati waktu pelayananmu mungkin ada di cut atau terganggu dengan teman pelayananmu yang lain? Gini, karena tujuan kita masih di pengakuan. Belum di Tuhan. Setuju ya? Waktu pengakuan kita terganggu, kita marah. Waktu pengakuan kita, oh kemuliaan bagi gua, bagus juga istri saya itu ya. Kemuliaan bagi dua atau bagi gua, oke. Lihat ini. Nah, kalau kita masih suka tersinggung, berarti kita masih di sini salah satunya. Belum sampai ke Tuhan. Makanya gampang sekali gereja ribut, gereja apa? Karena belum kita, ukuran kebahagiaan kita belum Tuhan. Kalau Tuhan, nggak perlu ribut. Suatu kali ya, saudara, saya kan kami di Bandung ini ada merintis sekolah, apa ya sih namanya? Setara, Sekolah Terang Nusantara. Di sekolah ini, sekolah yang setara dengan sekolah nasional plus, salah satu sekolah terbaik di Bandung, dibuat setara dengan itu, karena ini anaknya. Lalu, tapi dengan bayaran mungkin bisa 50.000 pun orang bisa sekolah di situ. Yang saya membuat saya terharu, suatu kali saya lagi potong rambut, saya potong rambut bukan di salon, tapi di barber, ya kan? Jadi saudara mengerti suasananya, bukan salon yang, wah bagus, barber biasa, ada yang nyapu-nyapu, ada yang lagi sapu-sapu, terus dia lihat saya lagi potong rambut, terus dia bilang nih, Bapak yang ada di sekolah setara ya? Saya kaget, tukang sapu dan non-Kristen. Saya, Bapak kok tahu? Dia bilang, anak saya sekolah di sana, Pak. Dan saya lihat video-video pengarahannya, ada video Bapak. Saya di situ baru sadar, wow, segitunya ya apa yang kita buat bisa memberkati. Saya tanya, sekolah itu di ujung Bandung yang satu. Saya tanya, Bapak rumahnya di mana? Di Cimahi. Loh Bapak naik apa ke sekolah itu? Tiap pagi dia cerita, itu minimal
Jauh loh, saudara. Dari Cimahi sampai ke ujung Bandung yang satu, tiap pagi dia antar anaknya untuk sekolah di sana, terus dia kerja sebagai tukang sapu di Barbre ini. Buat saya, itu luar biasa. Nah, yang saya mau cerita adalah begini, saudara. Waktu sekolah ini dibuat, waktu sekolah ini direncanakan, waktu sekolah mimpi tentang sekolah ini baru berjalan, maka kita duduk sama-sama dengan gereja sahabat kita ini, lalu kita membangun ini bersama-sama. Waktu sudah mau teken notaris, teken yayasan, teken kepemilikan dari sekolah ini, tiba-tiba salah satu tim saya yang sudah almarhum, dia bilang begini, "Di, kenapa nggak lu serahin aja nih sama mereka? Sama gereja yang satu. Kenapa? Mereka sudah lebih ahli membuat sekolah. Mereka sudah udah pengalaman terbukti membuat. Kita kan enggak. Nanti daripada kita gabung sama-sama, kita bikin ribut. Udah kita dukung mereka aja. Tapi biar mereka aja yang jalan." Saya terus terang kesel, saudara. Saya bilang sama dia, dalam hati saya gini ya, minimal dalam hati saya bilang gini, wah kalau gini kapan si LCC berkembang punya sekolah, punya rumah sakit, punya semuanya, saudara nangkep maksud saya? Kapan si LCC-nya berkembang? Si LCC nggak akan punya apa-apa kalau cara berpikirnya seperti ini. Saudara setuju itu ya? Kak, ya, maksudnya nggak akan punya apa-apanya, setuju dong saya, jangan geleng-geleng. Si LCC nggak akan punya apa-apa kalau cara berpikirnya begini. Betul kan? Terus saya bilang, nggak bisa gitu dong. Terus kita gimana? Dengan alasan saya gini, saya kan harus mempertanggungjawabkan kepada jemaat bahwa kita sudah dukung, ya kita harus punya sesuatu. Tapi waktu saya pisah sama dia, dalam arti saya antar pulang, terus saya jalan sendiri, saya di mobil, saya merenungkan ulang, mempertajam visi. Nah itu dia, mempertajam visi. Apa sih yang mau dicapai? Tiba-tiba di hati saya ada begini loh, bahwa kenapa tanda tangan di notaris, sertifikat itu begitu penting buat kamu. Padahal itu kan punya Bapa di surga. Kenapa harus diakui bahwa sekolah ini itu punyanya si LCC? Kira-kira gitu. Saya harus akui, saya masih bergumul di sini. Pengakuan. Saya masih mengejar pengakuan. Saya masih mencari itu. Waktu saya menyadari ini, saya minta kasih karunia Tuhan bekerja, dan saya sadar bagaimana Tuhan menolong saya untuk itu, sehingga saya bisa mulai bilang, enggak deh, kalau gitu saya mau belajar rilis. Saya lepaskan semuanya, saya bilang sama gereja sahabat saya itu, saya bilang ini, saya nggak masuk, CLCC nggak usah masuk deh dalam kepemilikan. CLCC nggak usah tanda tangan, ini semua punya kalian saja. Mereka sampai kaget, loh, kok kalian gitu maksudnya, terus kalian gimana? Sampai itu pun dibahas di mereka bahwa, kok CLCC mau ya? Udah mendukung, terus udah gitu, itu punya kalian saja. Saya nggak sembarangan menyerahkan itu. Kenapa? Gereja ini gereja yang bagus, orang-orangnya orang-orang yang bagus, ya. Mereka punya nilai-nilai yang bagus. Jadi saya percaya apa yang sampai sekarang sekolah itu berjalan dengan baik, sekolah itu jadi berkat luar biasa. Karena mereka memang dedicated, punya hati untuk itu. Nah di situ saya belajar untuk gini, apakah saya mau bahwa merubah ukuran kebahagiaan saya, ukuran keberhasilan saya, bahwa itu semua soal Tuhan. Apakah betul saya merenungkan ulang lewat kejadian itu? Apakah menjadi seperti Kristus itu sudah menjadi mimpi saya? Atau sebetulnya diakui hebat itu menjadi mimpi saya? Kita semua punya program memuridkan, tapi apakah betul-betul memuridkan itu menjadi ukuran kebahagiaan kita? Ya kan? Waktu kita lihat murid kita berkembang lebih baik, itu menjadi kita bahagia. Karena banyak lembaga pemuridan, waktu muridnya berkembang lebih baik, dia kesal. Karena dia tetap pengen, ini yang kami living membantu ini semua dalam arti, kami menangani dan kami menemukan, wow, banyak sekali yang masih bergumul di sini, yang luka-luka di sini. Bahwa banyak di antara teman-teman yang mengalami bagaimana Bapak rohanimu ternyata tidak menyukai perkembanganmu. Kenapa bisa begitu? Karena ukuran kebahagiaannya belum dimemuridkan. Memuridkan baru menjadi sebuah program, memuridkan baru menjadi sebuah kegiatan. Menjadi seperti Kristus cuma menjadi sebuah slogan. Memuliakan Tuhan itu cuma omong kosong. Omongan doang. Ya, omongan doang itu maksudnya omong kosong.
Tapi sebetulnya kita semua masih main di sini semua nih. Kita semua masih main di sini. Kita semua masih mencari kepentingan diri sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena sekali lagi, memang ini tulisan orang dunia loh, dan saya kutip di sini. Saya yakin, kata dia, bahwa tujuan paling utama dari hidup kita adalah mencari kebahagiaan. Itu jelas kok, dia bilang. Dan kita semua sedang mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Yang kadang-kadang kita mengatasnamakan Tuhan. Saya mau mengajak kita merenungkan ini, kenapa? Kan kita mau mempertajam visi kita. Waktu saya memutuskan bahwa saya nggak memiliki, CLCC tidak memiliki sekolah itu, semua pengerja protes. Semua pengerja protes dan pertanyaannya sama. Terus nanti kita punya apa? Terus nanti akhirnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, CLCC itu punya apa? Dan keluarlah sebuah statement dari saya begini, mungkin kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Tapi kan semua ini yang kita bangun, itu punyanya Bapa di surga. Saya ingat semua pengerja diam, semua pemimpin diam, dan saya suka dengan proses itu. Mereka merenungkan sesuatu, sampai akhirnya mereka setuju semua. 100% setuju, nggak ada yang nggak setuju. Dan itu menjadi value kita, menjadi sebuah memperkaya value, prinsip hidup kita. Sehingga sampai hari ini kita lihat bahwa gini, apa yang ada di tim CLCC yang Tuhan kerjakan lagi nih, kita nggak lagi mengejar CLCC harus benderanya berkibar, CLCC harus dikenal orang, CLCC harus semakin besar. Tapi kita betul-betul mencari apa yang kita mau membesarkan Tuhan. Tentunya di dalam hal ini pun tetap masih ada jebakan-jebakan. Ya, tentunya dalam hal ini masih banyak jebakan yang kami bisa terjebak di dalamnya. Tapi bisa naik tangga 1 tadi aja, itu sudah membuat saya gini, wow, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih loh. Tuhan menyadarkan bahwa kemuliaan bagi Tuhan itu jangan bergeser jadi kemuliaan bagi Tuhan, apalagi kemuliaan bagi gua. Kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya. Dan di sini yang membuat kami menikmati bagaimana gini loh. Di kami hampir-hampir tidak terjadi rebutan jabatan, saudara. Ya, saya bilang hampir-hampir karena kan kesempurnaan hanya milik Allah saja, saudara, setuju ya. Jadi tapi saya lihat akhirnya jabatan juga bukan menjadi segalanya. Kita semua yang penting kita bisa melayani, kita bisa memberkati orang, kita bisa lihat orang bertumbuh. Di CLCC kalau saudara tahu nih ada saya, ada semua yang beberapa mengenai kalau ada cell group, itu ketua cell groupnya bisa saling mengoper anak-anaknya loh. Misalnya saya lihat anak saya udah mentok sama saya rasa dia bisa lebih berkembang sama Semi. Sam, ini anak gue ke lu aja ya, dan anaknya dikasih tahu, lu mendingan sama Semi, lu akan lebih berkembang. Jadi goalnya adalah pertumbuhan dari jemaatnya, pertumbuhan dari jiwa-jiwa, bukan anggota cell group saya bertambah banyak. Bisa terjadi seperti itu, dan saya menikmati proses itu. Saya melihat, wow, kok bisa ya? Mereka betul-betul memikirkan, dan saya lihat Tuhan bekerja di dalamnya. Tapi sekali lagi, itu harus dipertajam visinya. Apa yang membuat saudara bahagia? Apa yang sebetulnya membuat saudara bahagia dalam hidup ini? Ini penting pertanyaannya. Selama itu masih menjadi yang lain-lain, maka saudara akan potensi gereja akan terus penuh dengan keributan. Ya, apa ukuran keberhasilan kita? Nah, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Dan untuk memilih yang baik, maka saudara harus tahu siapa dirimu. Siapa diri? Kita anak Allah, saudara, ya, siapa dirimu? Engkau dipilih menjadi apa? Saya tahu siapa saya. Saya bukan orang yang punya hati gembala, bukan. Saya punya kemampuan leadership, ya. Tapi saya bukan orang yang punya hati gembala. Saya harus tahu siapa saya. Terus apa yang kamu perjuangkan? Apa yang sedang kamu perjuangkan? Coba renungkan ulang. Dan ini harus dipikirkan lagi, pikirkan lagi. Apa yang sebetulnya sedang diperjuangkan? Kemana tujuanmu sebenarnya? Dan kenapa kamu mau ke sana? Kenapa kamu mau ke sana? Coba direnungkan baik-baik, siapa dirimu? Ya. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Kita melayani bikin cell group misalnya begitu ya. Di sini kan banyak komunitas nih. Sebetulnya apa yang lagi diperjuangkan? Coba lihat, adakah
sebetulnya namamu yang sedang kau perjuangkan? Apakah sebetulnya engkau sedang membuktikan dirimu itu yang sedang kamu perjuangkan? Kemana? Terus kemana tujuannya? Kemana komunitasmu itu sedang kamu bawa? Kemana keluargamu itu sedang kamu bawa? Kemana? Ini yang tadi bilang, ya coba mulai gambarin. Tahun kalau susah ini, mulai tahun ini mau kemana nih tujuannya? Dan kenapa mau ke sana? Ya, saya kasih contoh misalnya ada 1 tahun di mana kita punya tujuannya apa? Mental health, ya, sehat sehat apa tuh saya lupa, mental sehat secara jiwa, kira-kira gitu. Dan kami bersyukur waktu ini dibuat. Kenapa kita mau ke sana? Karena saya lihat orang baru bisa terus bertumbuh seperti ini kalau jiwanya sehat. Kalau jiwanya sakit, hatinya sakit, maka sulit untuk dia betul-betul mau memuliakan Tuhan. Nah, begitu, saya coba menjelaskan kenapa saya mau ke sana. Kenapa nih soal sehat jiwa? Kenapa saya mau mengajak jemaat saya 2 tahun waktu itu kami bergerak di sini? Kenapa kok kami 2 tahun memperjuangkan soal sehat jiwa? Kenapa? Karena kalau nggak sehat jiwanya, orang nggak bisa mendekat sama Tuhan. Selama jiwanya sakit, maka dia akan mencari kepentingan dirinya sendiri. Dia akan berusaha memuaskan jiwanya. Dia akan berusaha memuaskan kekosongan hatinya. Dia akan berusaha memuaskan luka-luka yang ada dalam dirinya. Tapi kalau sehat jiwanya, ada kesadaran, maka saya bisa ajak mereka, mengajak diri saya dan komunitas saya untuk mengarah kepada Tuhan. Jadi tujuannya saya pengen mengajak kepada Tuhan. Ya, kenapa mau ke sana? Tujuannya saya mau mengajak sehat jiwa. Kenapa mau ke sana? Karena saya mau mengajak mereka kepada Tuhan. Ya, coba direnungkan baik-baik. Kira-kira tahun ini kemana tujuan saudara? Apa yang harus dibuat? Tahun ini kalau di CLCC kami sekarang sedang gospel. Kami sedang 2 tahun terakhir ini juga, ini 2 tahun terakhir juga, kami sedang di gospel encounter, dan sekarang gospel renewal. Ini yang sedang kami mau ajak. Kenapa? Sebab sekali lagi kami pengen mengajak pada Tuhan, untuk mereka mengalami Tuhan, mengenali Tuhan. Kira-kira begitu ya. Itu yang membuat kami bisa membuat setahun seperti itu caranya. Nah, tapi saya mau kasih pemikiran juga menjelang akhir hidupmu. Ya, ini kan 2 step yang tahu-tahu nanti hilang 1 step, dan di mana itu Tuhan bilang bahwa waktu cuma ada satu tapak kaki, satu pasang tapak kaki, sebenarnya aku yang sedang menggendong kamu, kira-kira gitu. Saya cuma mau bilang bahwa gini, dalam membuat visi, dalam mempertajam visi, maka ini, kita harus ingat ini, menjelang akhir hidupmu, kamu mungkin akan melihat ke belakang. Mungkin, nggak semua mau melihat ke belakang, mungkin. Dan menyadari bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar tentang tujuan. Kita ngomong visi, kita ngomong mimpi, kita ngomong tujuan, tapi hidup ini sebenarnya tidak pernah benar-benar tentang tujuan itu. Tapi lebih kepada proses kehidupanmu. Dan bagaimana kamu meresponinya. Ada banyak visi yang belum tentu tercapai semasa kita hidup. Kenapa begitu? Kita ini cuma, kalau saudara tahu ada gambar, ya kan? Ada pasal semua, baru dia menjadi sebuah gambar yang utuh. Kita ini cuma salah satu pasalnya. Mungkin di ujung sini. Cuma salah satu pasalnya. Kenapa? Gambar ini sebetulnya bukan gambar kita. Pada akhirnya, ini gambarnya Tuhan. Pada akhirnya rencana Tuhan yang akan terjadi di seluruh dunia ini, seluruh kehidupan ini. Bukan rencana kita. Yang Tuhan kasih kesempatan sama kita mengisi sebagian ini. Mengisi sebagian saja. Nah, pada akhirnya, saudara akan menyadari bahwa gini loh, bukan soal berapa
berapa murid yang kita lahirkan, bukan soal berapa besar pelayanan kita, bukan soal berapa berdampaknya pelayanan kita, tapi lebih gini loh, selama perjalanan kita melayani, apa yang sebetulnya terjadi? Saya mau beritahu bahwa di dalamnya saudara akan mengalami proses pengkhianatan. Di dalamnya saudara akan mengalami proses saling melukai. Di dalamnya saudara akan mengalami proses ditinggalkan dan meninggalkan. Di dalamnya saudara mengalami banyak proses kehidupan. Nah, justru itu sebetulnya hidup kita ini. Bagaimana kita meresponinya? Kenapa? Karena pada akhirnya disitulah saudara dan saya akan semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti rencananya lebih lagi. Ya, saya mengalami bagaimana difitnah. Saya, kalau boleh saya cerita ya saudara, saya kan juga sambil usaha, pengusaha saya ini nggak pernah, bisa dibilang, nggak pernah ambil apa-apa dari gereja, bisa dibilang. Di gereja-gereja sebelumnya ya, bukan yang CLCC juga nggak ambil, cuma di gereja sebelumnya. Tapi bisa difitnah bahwa saya korupsi, difitnah bahwa saya minta uang. Sampai saya ketemu sama leadernya dan saya bilang ini, Pak, Bapak kan tahu itu semua nggak ada yang benar, Pak. Bapak kan tahu itu nggak ada. Kapan saya pernah minta uang? Kapan korupsi, gimana caranya? Sistem uang kita bagus sekali kok. Dan pemimpin saya cuma diam aja, nggak menjawab. Saya mempertanyakan, kenapa kok Bapak izinkan gosip ini beredar? Kan Bapak tahu, tinggal Bapak ngomong lah. Enggak, itu soal itu nggak ada yang nggak benar. Tapi dia memilih diam saja. Saya ngomong gini, dia nggak senyum ya. Kalau senyum lebih sakit hati lagi kali saudara ya. Dia nggak senyum, dia nggak apa. Dia cuma kita ngomong berdua gini dan sih, Bapak kan tahu Pak nggak begitu. Dia cuma lihat saya dan diam saja. Itu salah satu leader saya begitu. Tapi saya rasa suruh mengalami dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Di situ pasti saya pernah sakit hati, di situ saya pernah bagaimana, tapi disitulah sebetulnya kita merenungkan ulang, untuk apa sih kita melayani ini? Apa sebetulnya yang saudara dan saya kejar? Ya, di situ kita akan belajar banyak hal. Di situ kita akan, saya harap, di situ kita menemukan tujuan hidup yang utama. Kenapa sih saudara melakukan ini semua? Kenapa engkau begitu berjerih lelah melayani? Kenapa? Kemana sebetulnya kita sedang berjalan? Ya, nah, kalau sudah, saya mau ajak kita, itu kan tadi mempertajam, mengenali ulang visi kita. Ya, itu tadi poin yang pertama, semakin mengenali visi. Poin yang kedua, saya mau ajak gini, tentukan lingkunganmu. Tentukan lingkungan. Tentukan dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa. Kenapa? Karena kita ini semua adalah produk dari lingkungan kita. Produk dari lingkungan kita. Karena itu pilihlah lingkungan yang terbaik buat pengembangan kita menuju tujuan-tujuan kita. Kita bisa mengenali masa depan kita lewat teman-teman kita loh. Dan coba kenali apakah hal-hal di sekitarmu itu membantumu menuju sukses atau malah menahanmu. Coba lihat dengan siapa kita berkumpul dengan. Kenapa? Karena your friends menentukan your future. Ini sudah menjadi sebuah prinsip yang banyak orang sampaikan. Your friends menentukan your future. Dengan siapa kita berkumpul menentukan tujuan kita. Suatu kali salah satu pengusaha yang kuat sekali, dia suka kumpul sama saya. Terus dia bilang ini, dia menyebutkan gini, kenapa dia suka kumpul sama saya? Dia bilang ini, karena your friends menentukan your future. Dia bilang, gua perlu ini. Kalau teman-teman gua nggak kenal Tuhan semua, maka gua nggak akan nyampe kepada Tuhan. Nggak akan nyampe kenal Tuhan. Tapi kalau teman-teman gua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, maka gue bisa lihat future gue ada di mana. Dia pengen kenal Tuhan, karena itu dia menentukan temannya. Menentukan dengan siapa dia duduk. Maksudnya gini, kenapa saya cerita ini? Saya bukan level dia, saudara. Saya bukan level untuk duduk sama-sama dia. Kalau melihat dari sisi usahanya, bisnisnya. Nggak ada yang levelnya jauh sekali sama saya. Tapi kenapa dia mau duduk sama saya? Karena dia bilang, your friends menentukan your future.
Kalau saya pengen kenal Tuhan, saya perlu tentukan teman-teman saya. Bagaimana dengan komunitas saudara? Komunitas sekarang saudara ada, tim saudara. Kalau tim saudara adalah tim yang negatif semua, maka sulit sekali visi bisa tercapai dalam hidup saudara. Kalau tim saudara adalah tim yang nggak mau bergerak semua, maka sulit sekali visi yang Tuhan berikan bisa dijalani. Kita nggak bisa menjalani itu. Kenapa? Tim kita ini kerjanya menahan kita, ngerem kita. Apa yang kita mau capai dalam Tuhan, mereka bilang, nggak usah lah, nggak usah begitu. Atau malah mereka bicara yang negatif terus. Tentukan timmu. Karena timmu akan menentukan bagaimana future dari pelayanan. Dengan siapa kita berkumpul? Dengan siapa kita berdoa bersama? Kita boleh, pasti dong, kita boleh bergaul dengan orang berdosa, kita berdoa dengan orang berdosa, it's okay. Tapi begini, kita mesti punya core team. Nah, ini yang saya maksud. Dengan siapa kita berdoa bersama? Dengan core team seperti apa kita melayani? Dengan core team seperti apa kita berdoa bersama? Karena ini menentukan seperti apa saudara. Tahun ini aja, seperti apa saudara tahun ini. Saya melihat tim yang saya ada, hari ini itu luar biasa. Tapi saya harus akui, ada 1-2 orang yang masih menahan. Nggak pernah bisa 100%, saudara. Kenapa kok dia menahan? Something. Ada sesuatu. Entah dia, ada sesuatu lah. Entah dia ada luka, atau dia memang belum segitunya sama Tuhan. Ya. Jadi dia masih mengukur, aduh kalau begitu, gue lebih berkorban, nggak mau deh. Nah, dia berusaha memasukkan pemikiran dia supaya menghalangi, jangan ke sana lah. Karena dia sebetulnya belum mau berkorban. Lebih lagi. Kira-kira gitu. Tapi saya juga lihat, kalau menurut saya di tim yang saya bersama-sama di Bandung ini secara khusus ya, 90% itu orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang akan memberikan banyak hal, segalanya untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sekali lagi pasti proses ya, pasti tetap perlu pemurnian dari kami semua, karena belum tentu itu setulus itu juga kami semua ini. Tapi ini yang saya mesti lihat. Dengan begini saya bisa duduk sama mereka dan membicarakan apa yang kita akan kerjakan. Seperti apa yang akan kita kerjakan. Ya, apa yang Tuhan baru bisa berjalan bersama. Jadi tentukan lingkungan kita. Dalam membangun lingkungan kita, no commitment itu no community. Nggak ada komunitas yang bisa dibangun tanpa komitmen. Komitmen adalah sebuah komitmen dalam sebuah komunitas itu sangat penting. Karena hal itu menunjukkan kepedulian anggotanya terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri. Ada banyak orang ke komunitas tertentu cuma mau ambil keuntungan buat dia. Cuma mau ikut ini, tapi nggak punya komitmen. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan hal yang lain, yang dia pikir cuma kebahagiaannya sendiri. Yang dia pikir cuma apa yang dia bisa dapat. Dalam menentukan lingkungan kita, menentukan komunitas kita, maka penting sekali untuk itu dilihat dari bagaimana komitmennya. Komitmen itu akan membuat komunitas kita lebih daripada sekedar bertemu. Lebih daripada sekedar ngobrol, lebih daripada sekedar tertawa bersama. Tapi semua itu tetap ada termasuk di dalamnya. Tanpa komitmen, komunitas hanyalah sekumpulan orang yang berjalan sendiri-sendiri. Coba uji bagaimana pelayanan kita berjalan, komunitas sudah berjalan. Tanpa komitmen, komunitas kita hanya sekumpulan orang yang berjalan sendiri-sendiri. Makanya visi tidak akan tercapai. Jangankan tercapai, berjalan aja enggak. Kenapa? Karena ini sekumpulan orang yang berjalan sendiri-sendiri. Mereka masing-masing memikirkan kepentingannya sendiri. Dan itu yang akan membuat perjalanan kita dalam mencapai visi itu berat sekali. Komitmen adalah perekat lem yang menjaga komunitas itu dan membuat komunitas kita bisa bertumbuh bersama dan menjadi semakin kuat. Sekali lagi, no commitment, no community. Nggak ada omong kosong, ini bukan komunitas namanya. Komitmen bicara intentional. Semuanya dilakukan dengan sengaja, terjadwal. Kita punya komitmen bersama. Contoh, kita bertemu, ya kan? Saya dan istri sekarang berkomitmen sebulan sekali ke Jakarta.
untuk bertemu dengan leader-leader yang memang kita, sorry kalau tidak semua sudah bisa ketemu ya, tapi memang yang mana yang sedang punya hal-hal tertentu yang perlu dibantu lebih jauh, kira-kira begitu, maka kita membuatnya terjadwal, disengaja. Bukan, ya nanti kapan gue ke Jakarta deh. Tapi memang disengaja. Kenapa? Itu komitmen untuk berkomunitas. Intentional berarti juga, yuk bertanya. Bertanyalah. Dalam kita berkomunitas, jangan cuma pasif, tapi bertanyalah. Waktu bertanya, sudah menunjukkan bahwa saudara memang punya komitmen untuk mau tahu lebih banyak, tahu lebih jauh. Mencari, carilah. Ya kan maksudnya, wah saya nggak diajak sih. Kenapa nggak cari? Kenapa nggak kejar? Karena komitmen itu artinya gini, kita mau melakukannya secara sengaja. Secara sengaja, saya memang mau dibapai, saya memang mau dimentor, saya memang mau bekerja sama, saya memang mau dibina. Itu perlu dibuat dengan sengaja. Buat itu terjadwal, banyaklah bertanya, banyaklah mencari. Ya, dari situ komunitas ini akan terbentuk. Di living juga sudah begitu. Apakah sudah menjadwalkan diri saudara untuk bersama-sama? Saya untuk mengatur begini, saya menolak yang lain kan, mengatur supaya ini kosong untuk living. Gitu. Kenapa? Itu pilihan yang harus dibuat dengan sengaja. Tanpa itu nggak bisa jalan apa-apa. Saya ada waktu-waktu di mana ini waktu untuk CLCC. Saya punya waktu untuk CLCC. Itu dibuat secara sengaja. Besok malam kami ada kumpul kadep, ketua-ketua departemen kumpul malam-malam online. Tapi pada saat yang sama, sebenarnya saya harus bertemu dengan orang yang sudah bantu membereskan beberapa kasus dalam pekerjaan saya. Sudah bisa kebayang itu ya? Kasus, dia atur, dia bisa bantu, beres. Dan saya harus ketemu dia. Tapi ada juga tadi CLCC. Di sini, saya harus memilih yang mana. Saya sempat berpikir, apa saya izin aja ya? Saya cancel. Kenapa? Saya perlu ketemu sana. Salah satu tim saya bilang, Kak Andi, kayaknya jangan begitu deh. Itu nggak membangun nilai. Saya bilang, wow. Saya bilang ini, thank you sudah mengingatkan. Tim saya mengingatkan saya, Kak Andi jangan izin. Kenapa? Itu tidak membangun nilai. Kita semua juga memberi waktu untuk bertemu kadep-kadep ini. Kita semua punya komitmen secara sengaja terjadwal. Ya, waktu saya bilang, oke. Akhirnya apa? Orang yang membantu itu yang saya bilang, aduh sorry saya nggak bisa. Apa minggu depan aja ya? Ya, apa minggu depan? Pilihan harus dibuat. Bukan selalu mudah, tapi pilihan harus dibuat. Oke? Karena no commitment, no community. Yang terakhir, saya mau share. Kalau sudah mengenali lebih jauh visi kita, coba coret-coret terus, jangan pernah bosan coret-coret ini, karena ini yang akan mempertajam visi saudara. Lalu bangun komunitasmu dengan benar, ya, komunitas yang bisa betul-betul berjalan. Yang terakhir, yuk bangun strategi berdasarkan potensi kita. Bangun strategi berdasarkan potensi kita. Visi itu mimpi, setuju ya? Visi itu mimpi. Misi adalah bagaimana mencapai visi. Tapi strategi adalah rencana kerja untuk mencapai visi. Jadi kalau saudara nggak punya strategi, saudara cuma bermimpi. Memuliakan Tuhan, misalnya begitu, walaupun saya tidak setuju dengan visi itu terlalu global, terlalu nggak jelas. Tapi yang memuliakan Tuhan itu mimpi. Strateginya apa? Wah, saya kurang belum tahu. Ya, saudara cuma bermimpi. Saudara ya, saudara nangkap itu. Nah, bagaimana mimpi ini mulai menjadi kenyataan? Kita pasti harus punya misi, tapi juga ini. Buatlah strategi. Itu rencana kerja untuk mencapai visi. Ya, saudara, apa goal saudara tahun ini? Apa visi saudara tahun ini? Yuk, strateginya apa? Apa rencana kerjanya? Apa rencana kerjanya? Kalau rencana kerjanya sama tahun-tahun kemarin, tidak pernah berubah, tapi visinya berubah,
Kalau Einstein bilang ya, itu maaf ya saudara, maaf loh. Einstein bilang itu gila katanya. Suatu kegilaan kalau kita mengharapkan sesuatu, kita mencapai sesuatu yang baru tanpa mau mengubah yang lama. Kalau kita nggak mau merubah cara kita hidup, saya mau lebih sehat tahun ini, saya mau turun 10 kilo misalnya ya. Ini bukan saya ya, kalau saya turun 10 kilo habis saudara ya. Saya mau turun 10 kilo, saya mau hidup lebih sehat, saya mau begini. Terus apa? Itu mimpi kan? Strateginya apa? Oh, ya nggak ada yang berubah. Loh, tahun lalu kamu olahraga? Enggak. Terus sekarang merencanakan olahraga nggak? Enggak. Itu cuma mimpi doang. Buatlah strategi, rencananya apa? Itu yang harus dibuat. Ya. Mempertahankan fokus memang kunci sukses. Kalau saudara fokus, ya, kalau terlalu banyak berubah juga kita akan banyak. Kita akan sulit untuk kita bisa mencapai sesuatu yang baik. Kalau terlalu banyak berubah, tapi memang mempertahankan fokus dalam hal itu kunci sukses. Pahami untuk itu, pahami kompetensimu, pahami keterampilanmu. Maksudnya kompetensi itu gini loh. Apa sih karunia kita? Apa sih yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan dalam kita? Habiskan waktu serta energimu di sana. Saya pernah mau les nyanyi. Saya nggak tahu udah pernah cerita ini belum di sini. Saya pernah mau les nyanyi karena saya berambisi menjadi seperti Ron Kenoly, saudara. Saya termotivasi lihat Ron Kenoly, saya berharap seperti dia, dan saya memang jadi WL yang cukup memberkati, cukup. Ya, walaupun nggak kelas Senayan kayak kakak kita yang berjenggot itu, tapi cukup memberkati. Nah, saya pengen saya bisa mencapai kelas Senayan seperti Kak Semi, kan begitu ya. Terus saya pikir saya perlu les nyanyi, dan guru les yang saya pilih adalah guru vokalnya Ruth Sahanaya. Saya bersyukur sekali. Saya ingat sekali, saya turun dari mobil, saya masuk ke kantornya, dan saya bilang, Bung, saya panggil dia Bung. Bung Wempi, saya mau les nyanyi. Dan dia sambil beres-beres tasnya karena dia mau pergi. Saya mau ngeles, mau bayar sama dia. Dia cuma lihat saya sambil beres-beres tanpa berhenti. Dia bilang, suara kamu nggak jelek, tapi suara kamu pas. Mau dilatih kayak apapun, dia tetap akan pas. Jadi menurut saya, dia bilang, jangan habiskan waktu serta energimu untuk les vokal. Cari apa kelebihanmu, yang lain habiskan energimu di sana. Terus saya permisi dulu ya, terus dia pergi. Saya ikut keluar, masuk mobil, diam. Saya ingat saya masuk mobil, saya diam. Apa yang baru terjadi sih? Saya mau les, orangnya nggak mau ngelesin gua. Seburuk itukah saya? Seburuk itukah saya sampai orang itu saya bayar buat ngelesin gua aja nggak mau? Tapi di situ saya mendapatkan, lihat betapa kata-katanya terngiang buat saya gini. Jangan habiskan energimu di mana kamu nggak punya kelebihan. Cari kelebihanmu, habiskan energimu di sana. Dan di situ saya mulai menemukan, saya bukan seorang penyanyi, ya kan? Saya bukan seorang musisi. Masuk lagu aja suka susah. Jadi kalau saya waktu WL, pemusiknya harus bantu saya gimana masuknya. Nadanya juga salah, saudara. Saya memutuskan, saya mundur dari situ. Saya memfokuskan diri saya dalam hal yang saya punya kelebihan. Itu akan menjadi kunci sukses kita. Tetapi, nah ini yang penting, tetapi apabila perkembangan tidak juga terjadi, mungkin dibutuhkan sebuah perubahan. Saya sengaja pilih kata mungkin, nggak pasti, sebab saya nggak mau juga terlalu memaksakan sebuah metode. Tapi kalau boleh, saya sebetulnya pengen pakai kata pasti, tapi saya pilih kata mungkin. Oke? Apabila perkembangan tidak juga terjadi, nah lihat pelayanan saudara, lihat komunitas saudara, lihat apa yang kau kerjakan, lihat hidup saudara, lihat keluarga saudara. Kalau perkembangan, pertumbuhan, perubahan tidak juga terjadi, mungkin dibutuhkan sebuah perubahan. Dari plan A jadi plan B. Saudara harus punya besar hati untuk itu, mengakui, saya perlu berubah. Strategi perlu diubah. Caranya perlu diubah. Terlalu banyak orang tidak menyadari bahwa mereka perlu berubah sampai mereka betul-betul sudah turun ke bawah. Jangan terlambat untuk menyadari bahwa kita perlu berubah. Kapan kita perlu berubah? Ini tadi. Apabila perkembangan tidak juga terjadi. Dibutuhkan sebuah perubahan. Karena itu kita penting untuk membuat strategi tadi kan. Nah, waktu untuk berubah
Time for change. Ini yang terakhir ya. Kapan kita perlu menentukan perubahan tadi? Kalau pertumbuhan sudah melambat, kalau arah yang kita mau ambil menjadi tidak jelas, kalau saya mau ajak saudara seperti tadi, yuk kita tentukan tujuan kita tahun ini. Buat saudara susah ini. Saya mau beritahu saudara, saudara perlu berubah. Perlu berubah itu apa? Mungkin menyadari kayak saya tadi, oh saya nggak bisa vokal ya, saya nggak jago musik ya. Kalau gitu apa yang Tuhan kasih buat saya? Oh mungkin saya tidak harus merintisnya sendirian ya. Saya perlu bersama yang lain, saya perlu bergandengan. Oh mungkin saya, nah ada banyak yang bisa berubah. Waktu, arah yang mau kita ambil saja sudah semakin tidak jelas. Membuat visi setahun ke depan sulit. Apalagi 2 tahun, apalagi 5 tahun. Saudara, mungkin kita bukan leader yang bisa berjalan sendiri. Saya percaya setiap kita pemimpin, tapi penting kita menyadari apakah saya tipe Musa, apa tipe Yosua. Saya mau cerita ada satu gereja, yang tahu nggak usah sebut gereja apa ya, ada satu gereja yang 2 kali bayar konsultan. Dan satu konsultan ini dibayar sekitar 2,5 miliar. Jadi mereka sudah keluar 5 miliar untuk konsultan gereja. Kenapa kok sampai 2 kali konsultan? Karena konsultan yang pertama bilang begini, setelah diteliti semua, setelah dipelajari semua, maka diputuskan, Pak, harus saya akui bapak-bapak ini bukan pemimpin yang harus memimpin di depan. Bapak-bapak adalah gembala, tapi bukan pemimpinnya. Harus ada perubahan, Pak, baru gereja ini bisa maju. Tidak setuju. Nanggap ya? Tidak setuju. Ganti konsultan, bayar lagi 2,5 miliar. Konsultan yang kedua keluar dengan hasil yang sama. Pak, maaf, tapi menurut saya bapak-bapak adalah gembala yang baik, tapi bukan pemimpin yang visioner. Jadi untuk ini bisa lebih maju, perlu cari yang visioner. Tidak setuju lagi. Jadi uang 5M habis tanpa satupun dari sebentar ya, ini putus nih gambar saya. Ya sudahlah ya, sinyal lagi jelek mungkin. Uang 5M habis tanpa ada satupun perubahan yang terjadi. Karena semua nasihatnya tidak diambil. Kapan kita perlu time for change? Waktu apa yang kita harapkan tidak terjadi, apa yang sudah targetkan meleset terus, maka time for change. Terlalu banyak yang dikerjakan, sudah mengerjakan terlalu banyak, tidak punya fokus, time for change. Waktu keluhan semakin banyak keluar, orang mulai makin banyak mengeluh, itu time for change. Waktu terjadi banyak perubahan baru seperti hari-hari ini, itu time for change. Time for change bisa bicara strateginya perlu berubah, caranya perlu berubah, atau bahkan orangnya perlu berubah. Saya terus menguji kapan saya perlu diganti sebagai pemimpin. Saya terus menguji. Sambil saya terus mempersiapkan generasi baru, tapi saya juga terus menguji kapan, kenapa. Dunia digital ke depan, itu buat saya gelap banget, saudara. Di situ sinyal buat saya gini. Mungkin sebentar lagi, bukan timingnya lagi buat saya dari depan. Mungkin saya bisa jadi penasehat, mungkin saya bisa jadi orang yang mendampingi, tapi bukan saya lagi yang perlu berjalan di depan. Kenapa? Gelap buat saya. Gelap buat saya. Alfi Raja Guguk pernah telepon saya, kenapa bro, lu lagi bingung apa? Gua bingung ke depan harus apa. Dia juga bilang, kita semua juga bingung sih. Oke, thank you buat membesarkan hatinya kan. Tapi buat saya gini, kalau ini terus bingung, sinyal buat saya, time for change. Jadi harapan saya, kita bisa belajar untuk mempertajam visi, yuk kenali visimu lebih lagi. Yang kedua, tentukan lingkungan yang mendukung, dan bangun strategi yang tepat. Tuhan berkati.